Komunikasi, pemberdayaan, dan kolaborasi ini strategi kepemimpinan yang menghasilkan warisan. Kenapa ada pemimpin yang pengaruhnya terus hidup bahkan setelah dia mati? Jawabannya bukan karena mereka bekerja lebih keras, melainkan karena mereka belajar berkomunikasi dengan benar, memberdayakan orang lain, dan membangun kolaborasi yang berpusat pada Tuhan. Mari kita belajar dari Paulus. Dia punya komunikasi yang mengubah kehidupan. Paulus ini bukan sekedar pengkhotbah, dia komunikator yang luar biasa. Berbicara kepada orang Yahudi, memulai dari kitab suci, berdiri di hadapan Areopagus, Athena, dan memulai dari altar kepada Allah yang tidak dikenal. Dan bahkan mengutip penyair Yunani, kisahnya di Kisah Para Rasul 17. Paulus tidak mengubah Injil, tetapi mengubah cara menyampaikannya. Komunikasinya selalu persuasif tanpa manipulasi, tegas tanpa menyakiti, kontekstual tanpa mengorbankan kebenaran. Jadi dia punya pesan yang komunikasi efektif, bukan sekedar membuat orang mengerti, tetapi membawa mereka semakin dekat kepada Kristus. Musa, strategi kepemimpinannya dengan memberdayakan. Setelah memimpin Israel keluar dari Mesir, Musa menghadapi ribuan persoalan setiap hari. Semua orang datang kepadanya. Semua keputusan bergantung padanya. Kalau terus demikian, Musa kelelahan dan bangsa itu kehilangan arah. Lalu datanglah mertuanya Yitro dengan nasihat sederhana tetapi revolusioner. Dan dikatakan di Keluaran 18, engkau tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Musa mendengarkan. Dia membangun sistem kepemimpinan yang berlapis. Pemimpin bangsa, pemimpin 1000, 100, 50, 10, dan inilah salah satu model organisasi paling awal dalam Alkitab. Strategi Musa mengajarkan 5 prinsip besar. Delegasi, melepaskan sebagian tanggung jawab. Empowerment, memperlengkapi orang lain bertumbuh. Desentralisasi, keputusan tidak selalu terpusat pada satu orang. Kaderisasi, yaitu menyiapkan generasi pemimpin berikutnya. Trust, mempercayai orang lain, menjalankan tanggung jawab. Pemimpin yang matang tidak takut membagi tanggung jawab. Dia tahu pekerjaan Tuhan tidak bergantung satu orang. Dari Barnabas kita belajar kolaborasi melahirkan pelipat gandaan. Nama Barnabas berarti anak penghiburan. Wow. Jadi, lebih dari itu, dia adalah master kolaborator dalam perjanjian baru. Banyak orang masih meragukan Paulus karena masa lalunya. Hanya Barnabas percaya dan membawanya kepada para rasul. Ketika Markus gagal dalam perjalanan misi, Barnabas tidak membuangnya. Dia membimbing dan memberinya kesempatan kedua. Kemudian hari, Markus justru menjadi penulis Injil Markus dan rekan pelayanan yang kembali dihargai Paulus. Barnabas paham kolaborasi bukan tentang siapa yang paling bersinar, tetapi bagaimana lebih banyak orang dapat bertumbuh dan dipakai Tuhan. Pemimpin besar tidak membangun pengikut yang bergantung padanya. Dia membangun pemimpin yang mampu berjalan bersama dan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa komunikasi harus menyampaikan kebenaran dengan kasih dan hikmat. Musa menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sehat lahir saat pemimpin belajar mempercayai dan memberdayai orang lain. Dan Barnabas menunjukkan bahwasanya kolaborasi bukan kehilangan pengaruh, tetapi memperluas dampak kerajaan Allah. Dunia sering mengagungkan pemimpin yang selalu bekerja sendirian.
Alkitab menghadirkan gambaran yang berbeda. Pemimpin sejati, mereka yang mengkomunikasikan Injil dengan bijaksana, membangun sistem yang memberdayakan, dan membuka ruang bagi orang lain bertumbuh. Karena pada akhirnya, warisan terbesar pemimpin bukan yang dikerjakan sendiri, tetapi siapa yang dibangun untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Komunikasi, pemberdayaan, kolaborasi, ini semua strategi kepemimpinan yang menghasilkan warisan. Tuhan memberkati.